Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amang dan inang dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur telah memasuki hari yang terakhir di minggu ini dan kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini yang memberi kita kekuatan, mengingatkan kita dan menginspirasi kita supaya kita dapat menjalani seluruh kehidupan dengan tetap bersyukur dan dengan tetap penuh pengharapan bahwa Kristus Yesus akan memimpin, menyertai, dan melindungi kita dalam setiap rencana kehidupan kita. Karena itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan memberikan kepada kita sumber kekuatan yang baru. Ayat kita hari ini tanggal 4 September 2021 diambil dari 1 Timotius 4 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sekali dengan pengalaman yang masih minim menghadapi banyak ujian, terutama dalam memimpin jemaat yang terus mengalami perkembangan. Dia juga menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kecil. Karena dia muda, sebagian orang merasa merendahkannya karena sebagai orang yang muda dia tentu tidak memiliki kapasitas, kemampuan yang teruji untuk memimpin jemaat yang sedemikian kompleks. Tetapi Paulus sebagai mentor bagi Timotius tidak jemu-jemunya untuk tetap menguatkan dia, menyemangatinya supaya dia tidak pernah berputus asa, supaya dia tidak merasa berkecil hati meskipun dia muda. Karena bagi Tuhan, tua dan muda sama di hadapannya, yang pasti bila mereka sungguh-sungguh berkarya, bekerja melayani dalam Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan, memberikan hikmat pertolongan kepada mereka, apapun yang mereka hadapi. Karena itulah kita dapat memahami bagaimana perjuangan Timotius dalam meyakinkan seluruh jemaat, memberikan pengajaran-pengajaran di tengah-tengah ancaman yang begitu berat, bahwa pada waktu yang bersamaan ada ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang spekulatif, yang kerap kali juga memberikan kebingungan bagi jemaat. Tetapi melalui ketekunan, melalui jerih payah dan perjuangan dari Timotius, dia dapat menghalau segala ajaran-ajaran yang sesat. Dengan pertolongan Tuhan dia tetap dapat melanjutkan segala pelayanannya di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Saudaraku dalam Kristus, tentu sekali ajaran-ajaran sesat tidak hanya muncul dahulu. Di tengah-tengah zaman sekarang ini, tentu kita juga diperhadapkan pada tantangan-tantangan baru, ajaran-ajaran baru yang tidak kalah beratnya kita hadapi, tidak kalah sulitnya untuk diatasi. Bahkan mungkin kita dapat merasakan bahwa tantangan-tantangan baru akibat dampak dari percepatan informasi, digitalisasi yang terus berkembang di tengah-tengah kehidupan kita, juga memberikan dampak yang tidak kecil, bagaimana pola pikir, sikap, bagaimana sudut pandang umat percaya juga berubah bersamaan dengan pengaruh-pengaruh dari sebuah sistem nilai yang baru dari teknologi dan pengetahuan yang terus berkembang dengan cepat. Karena itulah kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap bertekun dalam Tuhan, dalam jerih payah dan perjuangan kita, karena iman percaya kita kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang kita percayai. Meskipun dunia ini sering menganggap bahwa Tuhan orang Kristen itu sepertinya bisu dan diam, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu memimpin, menyertai, melindungi kita, menjaga kita di tengah-tengah berbagai ujian kehidupan yang kita hadapi saat ini. Kita tetap boleh percaya bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan kita dapat melalui segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak ujian, cobaan, banyak hal-hal yang sering membuat kita ragu, khawatir, tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan, sumber pengharapan kita Allah yang hidup, kita sungguh-sungguh dapat ditopang, dikuatkan dan melalui segala sesuatu dengan penuh sukacita. Dan kita percaya bahwa sebagai orang-orang Kristen, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus akan selalu memelihara hidup kita, memimpin hidup kita, membimbing kita dalam menghadapi semua itu supaya kita tidak jauh, supaya kita tidak meninggalkan Dia dan kita berbalik kepada Allah-Allah yang lain.
Puji syukur dalam seluruh perjalanan hidup kita, termasuk saya bersyukur dalam perjalanan saya saat ini berada di Dubai untuk melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Saya dapat merasakan betapa kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi sekarang banyak pemerintah, banyak penerbangan yang harus membuat regulasi-regulasi yang ketat yang kerap kali tidak dapat kita pahami sebelumnya. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, Allah kita yang hidup. Allah kita bukan Allah yang diam, tetapi Allah yang memberikan kita hikmat bijaksana, menolong kita, memberikan pikiran, pengertian kepada kita sehingga kita dapat melalui semua hal yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita boleh percaya dan setia kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang hidup. Karena itu hari ini mari Amang dan Inang, jangan ragu, jangan khawatir, sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang akan membimbing kita dalam perjuangan apapun yang kita alami. Jerih payah dan perjuangan kita tidak sia-sia, karena kita percaya bahwa keselamatan yang telah dijanjikannya itu adalah sungguh-sungguh memberikan kepada kita kepastian hidup yang kekal bersama dengan Dia. Karena itu perjuangan kita pasti, perjuangan kita sungguh-sungguh memberikan kepada kita iman yang semakin kuat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan tidak sia-sia, terutama iman percaya kita kepada Dia sebagai Allah yang hidup dan pengharapan kita yang terus tumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tidak percuma, tetapi kita akan diberikan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada saat kita mengawali hidup kita di sepanjang hari ini, dengan apapun yang kita hadapi, bercermin pada apa yang kita lakukan seminggu ini, mari kita melihat bahwa kasih Tuhan sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh bekerja tampak di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun perjuangan dan jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Percayalah dan bertekunlah di dalam Dia, bahwa kita akan dapat melalui segala hal, segala tantangan dan ujian, dengan sungguh-sungguh dapat melewatinya karena iman percaya kita kepada Allah yang hidup. Karena itu mari sambut Dia dengan penuh sukacita dan sambutlah Dia dengan penuh syukur, karena Tuhan akan memperlengkapi, akan menguatkanmu melakukan setiap hal dalam kehidupanmu. Bila saat ini ada penyakit yang begitu membebani hidupmu, mari undang Tuhan sebagai sumber penyembuh. Tabib yang sejati akan datang, akan memberikan kekuatan untuk menyembuhkanmu. Bagi mereka yang menghadapi sulitnya hidup saat ini karena perubahan kondisi ekonomi, dunia pekerjaan dan lain-lain, mari bertekun di dalam Dia, minta pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmat bijaksana bagimu dalam melakukan langkah-langkah yang penting ke depan, supaya kamu dapat bekerja dan dapat melihat bahwa tangan Tuhan akan menyertaimu. Bagi mereka yang masih ada di tengah-tengah keluarga kita yang terdampak oleh COVID-19, mari kuatkan iman percayamu kepada Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, undang Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin kehidupanmu. Niscaya Tuhan akan selalu menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati dan menjadi kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa, ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setiamu. Kami bersyukur karena Tuhan setia di dalam hidup kami. Tuhan memberikan pengharapan yang hidup bagi kami, supaya kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hanya dengan kuat kuasa-Mu menjalani seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kuatkan kami, jauhkan dari segala khawatir dan cemas, karena Engkaulah sumber kehidupan kami dan sumber pengharapan yang memberikan kepada kami kehidupan yang terus-menerus tumbuh dengan harapan, dengan sikap optimis. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan yang kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.